Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Para pemirsa, sanak saudara di rantau maupun di kampung, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang energi yang mampu atau energi untuk menarik rezeki dan kemakmuran dalam perspektif energi positif dan energi negatif. Pada sesi sebelumnya kita telah membahas tentang cara memahami energi batin dan cara memperkuatnya. Sekarang kita akan membahas bagaimana menggunakan energi batin itu sendiri. Pada sesi sebelumnya telah dijelaskan bahwa tubuh manusia memiliki sentral energi yang berpusat pada pikiran dan jantung. Dalam perspektif umum, ada dua jenis energi utama, yaitu energi positif dan energi negatif. Dalam teori fisika, energi negatif berfungsi sebagai pendorong, sementara energi positif memiliki sifat penarik. Energi negatif dalam penelitian para ilmuwan tentang wormhole atau lubang cacing sebagai jalan pintas, artinya bagaimana cara cepat untuk sampai kepada tujuan dengan jalan pintas. Walau sebagian ilmuwan berpendapat bahwa hal tersebut hampir tidak mungkin karena wormhole membutuhkan energi negatif sebagai pendorong. Sementara energi negatif adalah energi yang tidak kekal. Walaupun teori kuantum memperkenalkan eksistensi energi negatif, ia juga tampaknya menaruh keterbatasan kuat, dikenal sebagai ketidaksamaan kuantum pada magnitudo dan durasinya. Ketidaksamaan ini pertama kali dikemukakan oleh Ford pada tahun 1978. Ketidaksamaan ini telah dibuktikan oleh Aina Flanagan dari University Cornell dan Michael Jervin Fanning dikala itu di Towns, Christopher G. Foster dan Simon pada Universitas York di England, dan Edward Tu dari National University of Singapore. Ketidaksamaan kuantum memiliki suatu kemiripan dengan prinsip ketidakpastian, dan banyak peneliti dan para ilmuwan meneliti tentang hal-hal tersebut. Itulah sekilas pandangan ilmuwan tentang energi negatif dalam konsep atau disiplin ilmu fisika kuantum. Selanjutnya, dalam kehidupan sosial, energi negatif identik dihasilkan dari perbuatan yang buruk, penuh kekacauan. Sementara energi positif dihasilkan atau terpancar didefinisikan dari perbuatan-perbuatan baik sesuai dengan keteraturan. Maka dapat dipahami bahwa kekacauan tiada yang abadi. Ia akan dihentikan oleh aturan yang terakhir. Kekacauan akan dihentikan oleh kehancuran. Jadi, bagaimana temuan ilmuwan tentang energi negatif yang mengatakan bahwa energi negatif tidak kekal? Ia hanya membutuhkan untuk mendorong sehingga terjadi siklus putaran yang didominasi oleh energi positif. Dan hanya kebaikan yang akan kekal dalam konteks energi, hanya energi positif. Bagaimana membedakan antara kebaikan dan kebenaran atau dengan keburukan? Mana banyak kita yang keliru dalam memahami hakikat kebenaran. Sebagaimana isyarat Allah yang mengingatkan bahwa yang baik menurutmu belum tentu baik menurut Allah, dan yang buruk menurutmu belum tentu buruk menurut Allah. Dan kepastian kebenaran hanya bisa didapat dari kebenaran agama yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Terkadang kita sering keliru dalam mengambil keputusan.
sehingga menghasilkan energi negatif yang tiada kekal. Sesungguhnya dalam persoalan energi akan berkembang sesuai dengan ruang dan wadah yang kita sediakan. Ketika kita sediakan ruang untuk energi negatif, maka energi negatif yang lebih mendominasi sehingga menghilangkan energi positif di dalam diri, yang akan menghentikan siklus kehidupan. Dalam konteks usaha, disinilah kegagalan usaha sering terjadi karena didominasi oleh energi negatif. Sebab energi negatif tersebut tiadalah kekal. Keaktifan energi karena bertemunya dua sisi yang menyambung. Artinya, bagaimana kita selalu membenahi setiap keburukan dan kekacauan, mengendalikan berbagai pikiran buruk yang untuk selalu berpikir positif, sehingga siklus energi akan tetap berjalan dengan vibrasi yang kuat. Pada hakikatnya, dua energi yang berbeda sesungguhnya tidak pernah bisa terpisahkan, sebagaimana pengakuan dari penelitian yang dilakukan di Universitas Victoria British dan Frances penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakkesamaan kuantum menimbulkan batasan yang lebih kuat pada energi negatif. Semakin besar pinjamannya, semakin kecil periode pinjaman maksimal yang dibolehkan. Alam adalah bankir yang lihai dan selalu menarik kembali piutangnya. Dikutip dari tulisan atau yang ditulis oleh Lauren Hayford dan Thomas N. Roman yang bersumber dari Scientific American. Artinya, tiada energi negatif yang abadi. Dalam kehidupan, tiada kekacauan yang langgeng, karena semuanya akan berakhir dengan kehancuran. Kita kembali kepada pembahasan utama tentang cara memanfaatkan kekuatan energi untuk menarik rezeki dan kemakmuran. Sebagaimana penelitian para ilmuwan yang mengemukakan atau menemukan bahwa energi jantung lebih kuat dari energi pikiran sampai 5.000 kali lipat. Maka untuk memanfaatkan kekuatan energi tersebut, kita harus memiliki satu titik fokus dengan frekuensi yang tepat dalam tubuh, yang dihasilkan dari penyatuan antara energi pikiran dan energi batin yang berpusat di jantung. Persiapkan akal dengan pemahaman, tumbuhkan keyakinan dalam diri sebagai isyarat utama untuk memahami atau menemukan frekuensi yang tepat dengan vibrasi energi yang baik, di mana dua sentral energi antara akal dan jantung harus menyatu dalam satu titik frekuensi yang tepat. Karena cara kerja energi tubuh dalam vibrasi energi alam adalah menarik melalui akal, kemudian difilter dan diantarkan ke dalam kolbu sebagai tempat memproses tahapan kedua, kemudian baru sampai ke jantung. Kemudian dalam kesatuan energi jantung akan dikembalikan memancarkan ke hati, pikiran dan seluruh anggota tubuh dan menyambung ke alam semesta, yang kemudian menarik kembali energi apa yang lebih dominan dipancarkan dan berapa kekuatan dan ketepatan frekuensinya. Energi yang lemah hanya mampu sedikit menarik, apalagi ditambah dengan kerancuan frekuensi. Secara bahasa sekarang, kegalauan pikiran mengacaukan gelombang energi sehingga sulit menemukan ketepatan frekuensi. Oleh sebab itu, harus ditanamkan suatu software dalam otak untuk mengatur sistem jaringan yang baik, yaitu dengan pengetahuan dan pemahaman yang benar, sehingga memperkuat energi positif. Kemudian ditambah dengan memperbanyak zikir untuk membersihkan jaringan dan mampu memperkuat vibrasi energi dan mampu menarik hal-hal yang positif, termasuk masalah rezeki dan kemakmuran. Ketika software kebenaran telah terpasang,
dengan sistem yang baik, di mana kita dapat mensyukuri segala yang baik penuh keikhlasan, maka disinilah kunci energi yang mampu menarik rezeki dan kemakmuran. Sebagaimana janji Allah di dalam Al-Quran, barang siapa yang bersyukur, maka nikmatnya akan ditambah-tambah. Dan barang siapa yang kufur, sesungguhnya azab Allah amat pedih. Quran Surat Ibrahim ayat yang ke-7. Untuk menanamkan software pikiran positif di dalam otak, maka kita harus merefleks kembali perjalanan hidup kita untuk menumbuhkan keyakinan di mana setiap kita sering mengalami hal-hal yang sulit dan terkadang kita sering keliru mengambil keputusan. Kita sering terjebak oleh kecemasan dan kegelisahan sehingga sering mengambil sikap dan tindakan yang kurang tepat, dan kebijakan tersebut semakin mempersulit diri kita sendiri. Sementara kalau kita menjalaninya dengan ketenangan, maka banyak solusi yang bisa dihasilkan dengan bijak, dan sering kesulitan yang kita hadapi mendapatkan solusi dan jalan keluar dari hal yang tidak kita sangka-sangka. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya akan mengadakan baginya jalan keluar dari setiap kesulitan dan memberikan rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya yang dikehendaki. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Quran Surat At-Talaq ayat yang kedua dan ketiga. Ayat ini juga dikenal atau diistilahkan dengan ayat 1000 dinar. Kenapa disebut ayat 1000 dinar? Karena barang siapa yang sering mengamalkan ayat ini penuh keyakinan, maka akan mampu menarik rezeki dan kemakmuran. Di mana pemahaman dan keyakinan ini memberikan ketenangan jiwa sehingga mampu menguatkan energi, pancaran dan tangkapan vibrasi energi itu sendiri. Tanamkan dan yakinkan diri, inilah kunci vibrasi energi dalam diri yang kuat dan mampu menangkap dan menarik rezeki dan kemakmuran. Silakan praktekkan karena ini adalah pengalaman. Yang menjadi kunci utama adalah keyakinan dan keimanan. Dengan cara pahami seluruh keberuntungan dan susunlah menjadi sebuah program yang tersistematik dalam diri, dan semuanya akan tercipta sebagai suatu software keberuntungan dalam diri. Demikian bagaimana pandangan dan pendapat sanak saudara, silakan ditulis di kolom komentar. Semoga penjelasan sekilas ini bermanfaat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.